warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilancarkan sehari-hari ya. Amin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Pertama Bonita Lufi, Ya Bu. Intan Fadilatin, Hadira. Ernest Octaviola. Izin Bu, ada acara keluarga. Yang selanjutnya hari ini kita masih memasuki materi seperti dulu kemarin ya. Masih pada judul materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang definisi malaikat, kemudian memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya, serta dalil tentang keberadaan malaikat. Kemudian yang terakhir itu ada sifat-sifat malaikat. Ada yang ditanyakan nggak buat materi yang minggu kemarin? Kalau tidak ada, sudah jelas semua ya untuk materi minggu kemarin. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membagikan soal terkait materi minggu kemarin ya. Waktu pengerjaannya itu ada 3 menit. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Kerjakan, jangan menyontek ya. Iya Bu. Selesai Bu. Sudah selesai? Sudah. Cepat sekali. Oh, sudah selesai semua? Dari pagi Bu. Sudah Bu. Oke, kumpulkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Iya Bu. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kita hari ini akan membahas tentang baik, untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang pengertian jin, iblis, dan setan. Kemudian yang kedua ada dalil tentang keberadaan makhluk gaib lainnya. Kemudian yang ketiga akan membahas tentang perbedaan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang keempat kita akan membahas tentang sifat atau perilaku jin, setan, dan iblis. Kemudian yang terakhir adalah contoh perilaku atau fenomena. Contoh perilaku atau fenomena di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian. Jin itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi. Kemudian iblis artinya itu putus asa. Jin itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jin muslim. Yang kedua adalah jin kafir. Jin muslim itu artinya jin yang mengakui keberadaan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jin kafir, kebalikan dari jin muslim itu sendiri, yaitu selalu membangkang akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pengertian sudah jelas ya. Kemudian yang kedua ada dalil tentang keberadaan makhluk gaib lainnya. Ada pada surat An-Naml
dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentangnya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Oke. Yang selanjutnya adalah tugas daripada jin kafir maupun iblis dan setan. Tugas mereka yaitu menggoda manusia atau membisikkan tentang keburukan kepada manusia agar manusia ingin atau mau berbuat keburukan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas dari iblis sendiri yaitu selalu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang terlarang yang ada di surga sehingga mereka diturunkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang sifat-sifat iblis dan setan. Bisa dilihat ya sifat-sifatnya yaitu tidak dapat dilihat oleh indera manusia, tidak dapat dirasakan oleh indera manusia. Kemudian yang kedua yaitu diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian mereka sangat angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan dan iblis. Yang terakhir yaitu selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis dan setan itu juga bisa mati. Nah, matinya itu sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari jin. Yang pertama yaitu tidak dapat dilihat oleh panca indera, sama ya seperti iblis dan setan serta malaikat. Kemudian yang kedua diciptakan juga dari api yang sangat panas. Nah, jin itu bedanya dari iblis dan setan. Jin itu kan ada dua yang sudah jelaskan. Yang pertama yaitu jin itu dibagi menjadi dua, yaitu jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Kemudian kalau jin muslim itu jin yang apa? Yang baik, yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kafir itu yang sebaliknya, yaitu membangkang atau tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fenomena atau kejadian adanya keberadaan malaikat dan makhluk gaib di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ambil dari malaikat Raqib dan Atid. Ada yang tahu nggak tugasnya apa? Ada yang tahu? Tugas dari malaikat Raqib dan Atid itu kan mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi apapun perbuatan atau perilaku yang kita perbuat semasa kita hidup di dunia akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian kita sebagai manusia yang beriman dan memiliki akal harus selalu berpikir terlebih dahulu apabila kita akan melakukan sesuatu, dan jangan sampai berbuat jahat kepada manusia atau kepada makhluk yang lainnya, termasuk juga kepada hewan. Nah, Allah itu melarang kita untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat keji. Nah, perbuatan yang merugikan bagi orang lain, dan Allah akan menghukum kita siapapun apabila kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita berbuat atau kita mencuri uang dari teman kita sendiri. Nah, suatu saat nanti di akhirat kelak kita akan dipotong tangannya. Dan apabila kita selalu berbuat kebaikan, maka Allah akan memberi imbalan atau memberi balasan seperti dilancarkan hidupnya, kemudian mendapat pahala, seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kemudian keberadaan makhluk gaib lainnya seperti jin, setan itu dibuktikan dengan adanya perilaku kita sendiri yang selalu berbuat keburukan. Maka dari itu apabila kita memiliki iman dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari perbuatan tersebut. Maka kita akan terhindar dari bisikan oleh para setan atau jin, begitu juga dengan iblis. Untuk materi hari ini, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Coba Mbak Intan jelaskan perbedaan jin kafir dan jin muslim. Jin kafir itu yang membangkang kepada Allah. Terus jin muslim itu yang taat. Oke, pinter. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya lagi, selanjutnya kalian berdiskusi
berdiskusi ya. Kalian berdiskusi mencari fenomena atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari tentang keberadaan malaikat dan makhluk gaib lainnya dalam keseharian kalian sehari-hari ya. Kalian berdiskusi, kemudian salah satu dari kalian maju ke depan. Oke, apakah sudah diskusinya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah silakan yang maju pertama. Intan. Iya, maju. Jangan di tempat tutup. Coba Intan. Hasil diskusi tadi itu, contoh malaikat Raqib dan Atid itu tugas mereka adalah mencatat amal baik dan buruk kita. Jadi apapun perbuatan atau perilaku yang kita perbuat selama di dunia itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita sebagai manusia yang beriman dan memiliki akal harus selalu berpikir terlebih dahulu ketika ingin melakukan sesuatu. Jangan sampai perbuatan jahat pun kita lakukan demi kesayangan diri kita sendiri. Allah melarang kita untuk berbuat keji, perbuatan yang merugikan orang lain, dan Allah juga menghukum siapapun yang melanggar aturan Allah. Dan apabila kita selalu berbuat kebaikan, maka Allah akan memberi kita kelancaran hidupnya di dunia maupun di akhirat. Udah, Bu? Ya, silakan duduk. Beri aplaus buat kita. Selanjutnya silakan Bonita. Di sini saya menjelaskan tentang keberadaan makhluk gaib lainnya seperti jin, setan. Itu dibuktikan dengan perilaku kita yang selalu berbuat keburukan. Maka dari itu, apabila kita memiliki iman dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang dibisikkan oleh para setan. Beri aplaus buat Bonita. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini, kita tahu bahwa jin itu tidak selamanya buruk. Jin itu juga ada yang jin muslim ya, betul. Jin yang selalu mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat dari jin tersebut tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api. Kemudian ada yang mengakui keesaan Allah, kemudian ada yang membangkang perintah Allah. Kemudian selanjutnya ada penugasan dari Ibu sebelum kita mengakhiri ya. Jadi tugas untuk kalian, kerjakan LKS halaman 51, coba buka. Banyak banget, Bu. Itu ada pengayaan dan uraian. Nanti di rumah dijawab. Untuk minggu depan kita bahas. Kemudian akan dinilai oleh Ibu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang untuk minggu depan kita akan bahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang riya dan nifaq. Kalian di rumah belajar tentang akhlak tercela itu terlebih dahulu ya. Jadi untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Nah, untuk penugasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Iya, Bu. Sebelum Ibu akhiri, ada sedikit masukan buat kalian. Kalian itu masih muda ya, jangan malas untuk belajar, karena ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Nah, jadi di dalam Islam pun diajarkan bahwa kita sebagai manusia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu juga akan membawa kita di akhirat nanti. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita akhiri, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
Walaqawwahul alim. Selamat siang anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.